Dahulu kala, sebelum Mesir membangun piramida, sebelum Babilonia mendirikan menara, sebuah ramalan telah diturunkan. Ramalan tentang negeri agung yang akan tenggelam dan bangkit kembali dari arah timur. Ramalan tentang negeri agung yang akan tenggelam dan bangkit kembali dari arah timur. Langit telah bicara, bintang jatuh dari utara, laut naik ke daratan, dan bumi menelan keangkuhan manusia. Ia membuka mata perlahan, sebuah negeri besar akan lenyap, tapi serpihannya akan muncul di timur jauh. Di tanah yang dikelilingi gunung api dan laut yang gelisah. Jika ombak menelan daratan dan cahaya hilang dari langit, maka negeri cahaya akan bangkit melalui darah, doa, dan pengorbanan. Ramalan itu dicatat, disembunyikan, dan dilupakan. Tapi waktu berjalan, ramalan tak pernah mati, hanya menunggu manusia mengulang kesalahannya. Ribuan tahun setelah ramalan diturunkan di sebuah tanah yang dianggap tertua di Jawa sejarah yang terlupakan mulai membisikkan jejaknya. Gunung Padang, sebuah teka-teki batu yang menunggu di Jawa. Ada seorang arkeolog yang terobsesi dengan jejak peninggalan tersebut, yaitu Arya, arkeolog dari Indonesia yang ingin mengungkap abad kekosongan yang hilang. Arya dan tim sedang menggali di kedalaman baru di bawah batuan megalitikum. Kamera memperlihatkan kerangka batu spiral dan lapisan tanah aneh berwarna merah tembaga. Arya berkata, "Lihat ini Pak Rianto, struktur ini bukan cuma fondasi, ini semacam pelindung untuk sesuatu yang sengaja disembunyikan." Pak Rianto berkata, "Ah Mas Arya, jangan bilang ini Atlantis kayak yang di TV-TV itu." Arya menjawab, "Ya, Atlantis, tapi entahlah. Tapi bentuk spiral, batuan logam, dan kedalaman ini tidak cocok dengan konstruksi budaya manapun di Nusantara." Arya mengangkat kristal segi 6 seukuran telapak tangan. Kristal itu bersinar perlahan dan berdenyut seperti nadi. Di permukaannya ada simbol aneh yang tak dikenal. Simbol ini, aku pernah lihat di manuskrip Plato tentang Atlantis. Tapi kenapa ada di sini? Kata Arya. Pak Rianto berkata, Mas, tempat ini mulai nggak enak auranya, saya merinding nih." Artefak itu bukan hanya penemuan sejarah, ia adalah kunci yang membuka ingatan dunia dan menghidupkan kembali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Malam itu, setelah menyentuh artefak, Arya tertidur. Tapi bukan tidur biasa, ia tenggelam dalam mimpi, atau lebih tepatnya, tertarik ke dimensi ingatan yang tak pernah dikenal manusia. Kota melayang di atas laut biru kristal. Bangunan spiral, jembatan cahaya, dan kristal raksasa menjulang. Langit tampak retak, gelombang laut mulai mengamuk dari kejauhan. Arya dalam mimpi, heran dan cemas. Di mana ini? Ini bukan bumi yang aku kenal? Astaga Dot, ini kota yang sama seperti dalam buku Plato. Wanita misterius muncul perlahan dan berkata dengan suara tenang dan sakral, "Kau melihat masa lalu, kau menjejakkan kaki di kota cahaya yang telah dikutuk Atlantis." Wanita berjubah putih berdiri di ujung balkon emas, rambut panjang melambai perlahan, matanya bersinar biru lembut. Ombak raksasa mulai menjulang dari kejauhan, seperti tsunami. Petir menyambar dari langit merah. Arya panik dan berkata, "Kau siapa? Apa ini nyata?" Wanita misterius berkata dengan suara bergema halus, "Atlantis belum mati, Arya. Ia hanya tertidur, tapi dunia sedang mengulang jalannya. Jika kau membangunkan kami, kau harus siap dengan harga yang harus dibayar." Suara tsunami semakin keras, bangunan runtuh, kristal raksasa meledak, cahaya menutupi segalanya. Jantung Arya berdetak cepat. Arya berteriak, "Tunggu! Apa maksudmu?" Cahaya putih menyelimuti layar.
Bunyi wush, seperti ditarik dari alam lain. Suara napas terkejut Arya bangun dari tidurnya. Arya terbangun, tubuhnya berkeringat. Tapi kristal itu masih bergetar di tasnya. Dan ia tahu ini baru permulaan. Setelah penemuan di Gunung Padang, Arya melacak jejak berikutnya ke timur. Di kaki Gunung Keludot tersembunyi sebuah desa tua. Di sanalah naskah kuno yang tak pernah tercatat sejarah, menunggu untuk dibaca kembali. Arya berjalan menyusuri jalan desa berkabut, melewati rumah-rumah kayu lawas. Ia sampai di rumah panggung, penuh tanaman rambat rumah Mbah Rekso. Arya dengan penuh hormat mendekati dan menyapa. "Permisi, Mbah. Saya dapat petunjuk tentang naskah kuno data yang katanya disimpan di sini. Tentang peradaban sebelum sejarah." Mbah Rekso berkata dengan suara dalam, tenang tapi berwibawa. Banyak yang datang mencari, tapi hanya sedikit yang diizinkan membaca. "Apa kau siap melihat yang tak seharusnya diungkap?" Arya berkata, "Saya tidak ingin menguasai, hanya ingin memahami." Mbah Rekso membuka peti kayu. Di dalamnya ada gulungan naskah beraksara Jawa kuno yang memudar. Arya duduk dan mulai membaca dengan senter kecil. Arya membaca perlahan, tergetar. Atalanta Nusantara. Negeri orang bercahaya. Bicara lewat kristal. Mengendalikan waktu. Sebuah negeri yang tenggelam karena keangkuhan. Mbah Rekso berkata, Syekh Subakir tahu tentang negeri ini, tapi ia tak bisa menyelamatkan semua isinya, hanya bisa menyegel yang tertinggal. Di dalam tanah Jawa, suara mantra kuno dilantunkan lirih oleh Mbah Rekso. Dan malam itu, Arya menyadari bahwa Atlantis mungkin bukan di barat seperti yang dipercaya dunia, tapi di bawah kakinya sendiri di tanah yang ia injak setiap hari. Dengan naskah kuno sebagai panduan, Arya menuju Gunung Kelut, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membangunkan. Di sanalah segel terakhir dan kota yang tertidur selama ribuan tahun. Arya berbisik saat mendekati lokasi. 3 batu segel, 1 di utara, 1 di selatan, dan 1 di tengah pusaran. Ia melihat batu berdiri dengan simbol spiral terukir samar. Detak jantung pelan, suara gemuruh bawah tanah, suara mantra kuno dalam bahasa yang tak dikenal terdengar samar dari kejauhan. Arya meletakkan naskah di atas batu. Tiba-tiba tanah bergetar, batu segel memancarkan cahaya biru samar. Kabut berputar ke satu titik membentuk pusaran. Arya berteriak, terdorong mundur dan berkata, Apa ini?" Suara gema seperti lonceng raksasa berdentang. Getaran tanah makin kuat, seolah ada sesuatu di bawah yang bangkit. Tanah terbuka membentuk retakan spiral. Di dalamnya terlihat struktur batu kuno berlapis emas. Sebuah kristal raksasa muncul dari dalam tanah, bercahaya biru terang. Bayangan bangunan megah terlihat perlahan muncul dari balik kabut, kota kuno yang tertimbun, dan kota itu bukanlah dongeng, ia nyata. Terkubur bukan oleh waktu, tapi oleh kehendak mereka yang menyegelnya. Arya dengan mata terbelalak dan berkata, "Atlantis, di bawah tanah Jawa." Goa bawah tanah, reruntuhan kota yang bangkit gema air tetes, suara kristal berdengung halus, nafas berat dan detak jantung, musik latar mistis dan menegangkan. Arya berjalan perlahan di dalam goa besar yang kini terbuka karena retakan tanah. Di sekelilingnya dinding-dinding goa dipenuhi relief kuno, manusia bersayap, kapal terbang, simbol matahari spiral. Di tengah ruangan sebuah altar batu dengan simbol yang sama seperti di naskah kuno. Cahaya biru dari kristal di atas altar menyala lebih terang saat Arya mendekat. Arya berbisik, simbolnya sama persis. Dan kenapa? Terasa familiar? Bunyi gema suara gaib berkata, "Kau telah kembali." Angin mendesis di dalam goa. Cahaya altar menyorot wajah Arya. "Siapa itu?" Bentak Arya kaget. Suara gaib dalam bahasa kuno lalu berubah jadi bahasa Indonesia. "Kau adalah darah dari mereka yang menjaga terang, pengemban takdir yang telah ditulis di bintang. Kau adalah kunci terakhir." Arya memegang permukaan altar. Cahaya dari kristal mengalir ke tangannya.
Tubuh Arya berpendar singkat. Sekilas muncul kilasan memori. Leluhurnya berpakaian seperti pendeta Atlantis. Simbol spiral disematkan di dahinya. Ritual pemindahan pusaka. Arya terengah berlutut dan berbisik, "Aku bukan siapa-siapa, aku hanya arkeolog." Lalu suara gaib menggema berkata, "Karena kau tidak ingat, bukan berarti kau bukan bagian dari mereka. Lanjutkan perjalananmu ke selatan, ke tempat laut bertemu langit, di sanalah takdirmu menunggu." Cahaya kristal berubah menjadi simbol peta bintang yang melayang di udara. Kamera perlahan zoom out, memperlihatkan kota kuno yang mulai berdenyut dengan cahaya. Arya mengangkat kepala lalu berkata, "Kalau ini jalanku, maka aku akan menjalaninya."